Halo, assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel gue, Finaliani. Hari ini adalah hari ketiga gue mengalami COVID-19, yang sebenarnya gue sendiri awalnya kurang percaya namanya adanya COVID. Dan gue pikir itu penanganan COVID pada daerah-daerah khususnya di rumah gue di Tangerang itu tidak segercep, tidak secepat yang gue bayangkan. Awal gue COVID itu tanggal 23 Februari gue tes antigen, dan antigen gue membuktikan kalau gue positif karena gue terpapar oleh teman kantor gue. Dan di tanggal 24 gue lanjut swab PCR dan hasilnya tetap sama, positif. Dan selama 2 hari di tanggal 24-25 itu gue di rumah, isolasi mandiri di rumah. Tapi karena gue memiliki orang tua, nyokap gue udah lansia, jadinya gue lapor Pak RT. Nah, Pak RT-nya itu langsung menyuruh gue untuk ke puskesmas daerah rumah gue, yaitu Puskesmas Pondok Bahar. Dan gue pikir penanganan COVID itu gak secepat yang gue bayangkan, tapi ternyata itu di luar dugaan gue sekali. Penanganan COVID khususnya di puskesmas tempat gue tinggal di Pondok Bahar itu sangat-sangat cepat. Gue lapor itu sekitar jam 11 siang, gue langsung diberikan vitamin oleh puskesmas. Setelah itu gue didaftarkan ke rumah singgah, ya tempat gue sekarang ini tempat singgahnya. Sorenya gue langsung dijemput sama ambulan untuk ke puskesmas daerah Jurumudi baru Tangerang. Dan di sini fasilitasnya gue dapet spray, gue dapet sarung bantal, gue dapet selimut, gue dikasih makan. Jadi dijelasin tadi sama perawatnya, kita dapat makan itu pagi, siang, sore. Dan kita itu ada yang namanya tes darah apa sih yang ada di sini loh, darah ya, tekanan darah. Itu juga sama 3 kali, pagi, siang, sore. Itu kita tes mandiri gitu. Dan ternyata gak seburuk yang gue bayangin sih. Dan ini lumayan baik banget pelayanannya, sumpah super cepat. Di sini ruangannya satu kamar itu ada 3 tempat tidur, dan kebetulan gue di ruangan 205 cuman berdua, karena yang satunya katanya sih udah pulang. Gue sampai sini tadi sore, dan ini bagus banget. Yang awalnya tuh gue takut banget yang namanya COVID, gue kurang percaya gitu, maksudnya percaya cuman kayak guenya kayak bandel gitu. Minum vitamin sih tetap gue minum vitamin karena memang kerja gue di lapangan ya, minum vitamin tetap. Cuman di saat denger gue positif, kaget juga sih gue, soalnya 2 minggu sebelum gue di swab antigen itu gue juga udah swab dan hasilnya negatif. Dan gak tahu kenapa tiba-tiba hasil gue positif, itu kaget banget. Dan gue pikir isolasi mandiri di rumah itu adalah hal yang terbaik, tapi ternyata orang sekitar gue bilang kalau itu nggak bagus buat gue karena berdekatan dengan nyokap gue kan udah sekitar umur 70 tahunan gitu deh. Dan akhirnya gue dibawa deh ke rumah singgah ini. Rumah singgahnya seperti ini. Rumah singgahnya kayak gini sih, kayak rumah sakit biasa, ada laci. Nah, ini gue dapat makan. Tadi udah ada nasi kotaknya, cuman udah habis. Ini tinggal snacknya doang. Kalau kita mau ambil air minum juga ada isi ulangnya. Ini tempat tidurnya, ya. Dan ini ruangan udah ada CCTV dan AC. Nah, ini seperti biasa ada TV-nya. Nah, ini kamarnya. Nah, ini kamar mandinya ya, lumayan
bagus sih menurut gue, bagus banget malah. Ini pelayanannya bagus banget. Nah ini temen kamar gue, namanya Ningrum. Dia rumahnya di Jurumudi Baru, dekat dari sini. Ternyata nggak seburuk yang kita bayangin kalau yang namanya diisolasi mandiri selain di rumah ya. Kurang lebih keadaan tempatnya seperti itu. Besok gue pengen ajak kalian, kegiatan gue tuh apa aja sih di sini. Gue juga belum tahu sih, soalnya kan gue di sini baru tadi sore sekitar jam 5-an gue baru sampai di Puskesmas ini, dan langsung dilayani dengan sangat-sangat baik. Dokternya juga sangat baik, dari mulai dokter di Puskesmas Pondok Bahar sampai nyampe ke Puskesmas Jurumudi Baru ini. Bener-bener dilayaninya sangat perfect menurut gue. Dan buat kalian yang masih sehat di luar sana, keep healthy, jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin doang tuh kalau menurut gue kurang, nggak cukup. Tetap jaga pola tidur, makan makanan yang bergizi, makan yang cukup, makan yang banyakin minum air putih. Oh iya, air putih, karena gue sendiri itu waktu sehat kurang suka sama air putih. Gue tuh lebih suka minum minuman berasa ya, jadi mungkin ini imbasnya salah satunya kenapa imun gue turun gitu. Jadi buat yang luar sana yang masih sehat, masih beraktivitas, tetap jaga kesehatan, terus berdoa semoga dilindungi selalu oleh Yang Maha Kuasa. Besok gue akan ajak kalian aktivitas di sini itu kalau pagi ngapain. Tadi sih gue udah nanya-nanya sama Ningrum, teman sekamar gue, cuman kayaknya kurang pengen tahu gitu, lebih rinci, pengen tahu lebih detail besok kayak gimana. Oke, gue rasa cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Keep healthy. Selamat pagi. Nah, ini adalah kegiatan gue di saat gue bangun tidur. Tadi udah mandi, terus sarapan. Nah, ini kita aktivitas pagi, ternyata senam atau lari pagi ya. Jadi kan di sini diwajibkan banget untuk yang teridentifikasi COVID, ini yang positif COVID semua pada ngumpul di sini untuk melakukan senam maupun lari pagi agar badan kita berkeringat gitu. Nah, ini dia aktivitasnya. Jadi ini untuk yang udah sembuh, udah 10 hari atau udah 2 minggu di Puskesmas, itu dijemput sama ambulan setiap jam 9. Nah, jadi ini kita dapat jatah air 1,5 liter kalau mau makan. Nah, ngambil makan juga sama di tempat tadi. Nah, ini kita naik dulu aja. Gue belum istirahat, mau istirahat tadi habis senam, capek banget. Oke. Sampai juga di kamar. Ini kamarnya ada banyak ya, jadi setiap lorong itu ada kamar.
Halo guys, jadi gue pengen menceritain asal muasal ya, awal mulanya gue kena covid itu dari mana. Jadi sekitar tanggal 14 sampai 15 itu, pokoknya seminggu sebelum ketemu tanggal 22 itu gue BAB guys, gue diare. Gue pikir itu masuk angin, jadi itu gue diare terus. Dari diarenya itu setiap maghrib, pokoknya menjelang maghrib itu pasti diare. Nah gue pikir masuk angin. Setelah tanggal 20 itu hilang diarenya hilang di tanggal 20. Terus 20, 21, 22 ya, 22 gue tetap pokoknya beraktivitas seperti biasa. Nah di tanggal 22 sore saat gue balik kerja itu kepala gue pusing banget, kayak keliangan gitu, kayak kurang darah gitu, kayak darah rendah di 22 sore. Ini aja masih sesak napas nih. 22 sore itu keliangan. Gue pikir gue masuk angin, gue minumin tolak angin. Setelah itu gue tidur. Di 23 paginya itu gue bangun seperti biasa, berangkat kerja, masih dengan keadaan yang sama, dengan kepala keliangan, dengan batuk yang tiba-tiba ada dari semalam. Nah cuman indera penciuman gue itu masih berasa, cuman nggak terlalu peka, dan gue nggak terlalu paham ini gue kenapa. Gue pikir gue hanya flu biasa. Di tanggal 23 itu pagi sekitar jam 8 itu kantor gue ada penggeledahan, kayak semacam apa sih, di rapid sekantor gitu, kayak model diperiksa lah satu kantor. Itu swab antigen, dan gue di situ udah pesimis banget soalnya kan keadaan gue itu tuh gue lagi kurang enak badan. Gue takutnya pasti gue teridentifikasi positif. Ternyata bener, pas antigen sorenya keluar ternyata gue positif corona. Cuman di tanggal 23 itu ada 4 orang yang positif teridentifikasi. Nah dia 4 orang itu termaksud gua, besokannya di tanggal 23 disuruh kantor untuk swab PCR di tempat yang sama. Setelah gua swab PCR ternyata hasilnya sama, gue positif. Nah setelah itu langsung gue isolasi mandiri di rumah gitu. Cuman kan karena keadaan rumah gue ada orang tua yang udah lansia usia 70 tahun, jadinya ya gue mengajukan diri ke Puskesmas, dan gue dibawa deh ke sini, Puskesmas Jurumudi ini. Semua makan pagi siang sore disediain dari sini. Olahraga pagi, terus ya pokoknya aktivitas yang harus kita lakukan lah agar COVID ini cepat pergi, tensi darah gitu. Jadi ya buat kalian yang masih sehat, jaga vitamin, minum vitamin, jaga kesehatan, atur pola tidur yang cukup gitu. Ya itu aja sih yang bisa gue share ya terkait awal muasal gue kenapa kena covid gitu kan. Banyak yang nanya ya, gue kena covid tuh dari mana, terus kok tumben Kak Vina sakit gitu kan. Mungkin yang udah kenal gue tuh gue nggak pernah denger gue sakit, sekalinya sakit ya covid gitu. Gue pada nanya awalnya gimana, kenanya di mana ya. Kalau kenanya di mana gue juga nggak tahu ya, mungkin karena imun gue lagi turun. Oh ya satu lagi, ternyata pikiran kita juga ada pengaruhnya juga. Jadi jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu mikirin, itu yang bikin imun kita drop. Itu juga
sama sih. Jadi di saat imun gue lagi turun, lagi capek, nah terus gue juga mikirin kan saudara gue ada yang terkena dampak COVID juga, jadi ya kepikiran, imun drop. Ternyata emang bener, kita tuh nggak boleh banyak pikiran. Nah, kita tuh harus berpikir positif, jangan terlalu banyak apa yang kita pikirin. Pokoknya gimana ya, kalau lagi imun lagi turun tuh jangan terlalu banyak pikiran lah, intinya sih gitu aja. Dan emang benar sih, banyak pikiran itu bisa bikin imun kita turun. Pokoknya jaga kesehatan deh, minum vitamin, terus terutama sayur, buah, vitamin C, banyakin minum air putih juga, air putih hangat. Ya gitu deh. Oke deh. Sampai di sini aja penjelasan gue. Semoga gue cepet sehat, semoga gue cepet bisa beraktivitas lagi dengan teman-teman gue. Amin amin ya robbal alamin. Yang masih sehat, tetap jaga kesehatannya ya. Bye.